Oke, ini mau cek bunyi-bunyi ya. Ada bunyi kasar di bagian sini ini. Saya menggunakan stetoskop engine ya di sini. Dari grip on. Dari grip on. Nih. Dari grip on. Cara penggunaannya begini ya. Gampang. Untuk cara penggunaannya. Ya, cukup seperti ini. Nah, oke, tempelkan di kuping ya. Ini bisa disambung, bisa dilepas atau disambung ini. Oke, gitu ya. Ini tempelkan di media mana yang akan kita cek, begitu. Oke, satu persatu kita cek deh seperti ini. Ya, ini bagian alternator kita cek. Ini kondisinya baik ini. Bila suara gemuruhnya terlalu kuat, ya. Nah, ini yang kuat bagian sini. Jadi cara mengeceknya bagaimana? Kita lepaskan dulu semua fan bel ini. Ya, kita lepaskan. Nanti kita putar satu persatu mana yang putarnya paling kasar, itu di situ akan terlihat bearing mana yang bermasalah ya. Ya gitu. Jadi kalau untuk kondisi bunyi mesin ini kita tidak tahu ya, hanya bisa mendeteksi dari suara bunyi saja. Oke, itu kita cek satu persatu. Jadi untuk melepasnya ya harus diingat dulu alurnya seperti itu. Tuh, diingat dulu alurnya. Setelah itu kita nanti Pak, kita buka, kita tarik ya. Seperti itu, kita tekan ke bawah. Ini bagian baut ini kita tekan ke bawah karena ada tensionernya tuh gitu. Nah, tarik Pak. Nah, kita lepas sebelah situ. Terus Pak. Nah, seperti itu. Udah lepas, udah gampang kan teman-teman ya. Cuman harus diingat cara pemasangan fan bel awalnya ya, jangan sampai kelupaan. Nanti kalau kelupaan ya nggak bisa terpasang. Nih, ini fan belnya kita cek kondisinya ya, masih baik. Biarpun ada besi-besi ini sering sekali ada pasir ataupun kompelan dari sedikit ini ya. Nah, ini wah, ini goyang sudah. Wow, tidak bunyi ya. Goyang Pak sudah. Ini goyang, tapi nggak kasar bunyinya nih. Ini dari AC, ini dari AC bagus, alternator bagus, nggak ada bunyi. Ini AC ya, ini pom water pump mau saya. Water pump oke, kondisinya baik. Ini bagus. Jadi kedengarannya tadi seperti bunyi suara fan bel ya. Fan bel ini mungkin kering ya di sini. Memang terdengar suara ngerosok di sini ya, tapi bunyi suara abnormalnya tidak ada. Sudah saya cek pakai menggunakan stetoskop engine ya. Nah, ini memang agak sedikit goyang, tapi bunyi kasar tidak ada. Nah, ini ada bunyi. Seperti itu bunyinya. Nah, ya nanti kita cek dua bearing itu ya. Nah, apa itu Paknya Pak? Oh, lahar. Ini kayaknya lebih mudah Pak ngerjainnya daripada saat saya lama Pak. Nah, itu Pak bearingnya Pak. Itu agak beda ya. Berarti ini bearing apa ya? Tuh, yang kita beli tuh. Ini lebih kecil. Tuh. Apa yang ini bearingnya? Kita jatuh dulu ya. Bearing yang ini. Kita buka juga. Wow. Oh my god.
Apa kebalik ini, kebalik sepertinya. Ternyata terbalik ya kawan-kawan. Ini untuk bautnya terbalik ke kanan untuk mengendori dan ke kiri untuk mengencangi. Nah ini dia, ada penemuan baru ya di Avanza Dual VVTi ini. Ada yang seperti ini, aku rasa yang ini. Nah oke teman-teman, tuh, wah bearingnya Pak beda Pak. Ini kayaknya bearingnya lebih ini, tapi masih bisa dipakai nih Pak. Beda. Ini berarti Avanza yang lama ini Pak. Tuh Avanza lama ini, yang new mungkin ya ini. Seperti ini yang untuk LCGC seperti ini guys. Wah masih halus ini. Berarti hanya bunyi fan bell saja. Memang agak bunyi di sini, agak sedikit kering bunyian. Ini nanti kasih grease saja nih. Ini masih bisa nih. Oke, berarti ini punya Avanza lama nih ya kawan-kawan. Pakai Saya bisa pakai. Berarti dikasih yang Avanza lama ini, beli di online shop ya. Memang di online shop itu kita harus minimal kita harus kasih fotonya ini ya. Ini dikasih fotonya. Oke, ini selesai ya untuk pemasangannya seperti biasa, seperti itu ya teman-teman. Sebagai edukasi saja, kalau bunyi kasar biasanya seperti di sini, yang sering ini di sini di bagian tensionernya, di bagian sini ya kawan-kawan, alternator. Jadi ngeceknya seperti itu, satu persatu ya diputar seperti ini. Saya sudah bikinkan videonya untuk cara pengecekan ini di Kijang Super 5K ya, di video terlebih dahulu, silahkan cek di situ. Nah ini untuk AC-nya bagus, untuk alternatornya juga bagus, untuk water pump-nya juga bagus, dan tensioner juga bagus. Berarti bunyi tadi fix, masalah karena fan bell kering ini ya. Ini cukup dilumasi saja menggunakan grease ataupun cleaner ya, cleaner fan bell ya, sudah ada jualannya ya. Dressing bell itu sudah ada, ataupun kalau perlu diganti, sudah waktunya diganti seperti itu ya. Itu untuk cara pelepasannya sudah ada di situ ya. Nanti untuk pemasangannya ya kita akan kasih tahu juga hari ini juga guys, gitu. Tunggu ya kawan-kawan. Oke, kita langsung pemasangan ya. Jadi pemasangannya seperti ini nih. Ini ada bagian dalam sini nih, seperti ini. Kita masukkan, ini kan bisa dilepas. Kita tempel di sini ya guys. Ini untuk yang tensionernya ya, untuk tensioner bagian balance-nya ini ya, depan seperti ini cara pemasangannya. Nah udah, kita ikat teman-teman ya, jangan lupa harus kencang ini, kalau enggak nanti lepas di jalan. Oke, kita lakukan pemasangan kembali nih di sini ya. Ini kita pasang dulu fan bell, patokannya yang di bawah ya, nih sini. Mana Pak? Nggak bisa Pak seperti ini. Ini belakangan. Oke, kita skip dulu ya. Oke, ini posisinya seperti itu. Ini sudah termasuk. Kita tinggal belum rata. Nah, ratakan dulu. Ya, kalau sudah rata, udah masuk bagian sini. Nih, bagian dalam ini belum masuk. Nah, itu udah masuk. Baru kita tekan ke bawah dan kunci 14 mili. Tekan bawah ya. Nih. Oke. Dikit lagi. Oke. Terpasang. Nah seperti itulah cara masangnya ya. Awalnya untuk pemasangan kita sangkutkan dulu di bagian sini, di kompresor AC. Kita masukkan posisinya seperti ini. Nah ini yang terakhir di alternator. Oke, itu aja. Udah, itu videonya ya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang punya mobil Dual VVTi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Nih
hasilnya ya kawan-kawan. Setelah melakukan grease pada bagian bearing tensionernya, ini halus ini. Ini ada beban AC ya kawan-kawan tuh. Ini tanpa beban AC. Kalau bunyi klik memang ada bunyi di bagian mesin. Itu bunyi injektornya saja, tidak berbahaya. Oke.